Shalom bagi semuanya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara semuanya. Puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika 2-3 orang berkumpul berdoa di dalam namanya, maka Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berapa banyak saudara dalam keadaan baik-baik hari ini? Boleh angkat tangan? Amin, luar biasa semuanya mau memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita muliakan Dia, kita tinggikan wajah Dia segala macam, haleluya. Dengan penuh semangat kita memuji Dia, sebab Dia yang layak menerima segalanya, haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah di dalam segenap hidup kami. Buat segala kasih setia-Mu yang melimpah-limpah Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini kami boleh datang. Kami boleh datang untuk menaikkan setiap pujian penyembahan bagi-Mu. Bertahtalah Engkau di atas segalanya. Biarlah kami menaikkan setiap pujian ini. Kami mempersembahkan dupa yang harum di hadapan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dari awal hingga akhir kami persembahkan dalam tangan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan duduk kembali. Sungguh besar anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu meliputi kasih-Mu
bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalaulah kami boleh mengingat akan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan di dalam sepanjang hidup kami. Betapa anugerah-Mu yang demikian indah ya Abba. Tidak mampu kami membalas segala kebaikan. Tidak mampu kami Tuhan untuk melakukan segalanya ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami boleh ada, karena kebaikan-Mu ini kami datang ya Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap pujian bagi-Mu. Oh, mari sama kita naikkan setiap pujian bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima segalanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa kan kami balas segala cinta Kau selalu? Pujilah sungguh Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau memuliakan Engkau lebih lagi ya Tuhan.
katakan, oh God, mari persembahkan bagi Dia. We want worship you, Jesus. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. sama-sama kita muliakan Dia lebih lagi. I worship you. Oh God, I worship you. We glorify and magnify, oh God, I worship you. Angkat kedua tangan kita persembahkan bagi Dia. I Setiap kali Tuhan persembahkan di hadapan Tuhan. oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I Engkaulah Raja di atas segalanya. Engkau Raja di atas segalanya. Yang layak terima segala pujian dan penyembahan setiap kami Tuhan. Engkau yang bertahta di atas tempat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh ratakaya lama sikaya lama ya lama ya lama lama. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Engkau layak terima segala kemuliaan ya Tuhan. Di tempat ini setiap kami umat-umat-Mu, kami rindu Tuhan lagi memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan di tempat ini. Biarlah Tuhan bersama malaikat-malaikat-Mu Tuhan, kami menaikkan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang terjadi di bumi seperti di surga Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Segenap saudara-saudara yang siap untuk memuji Dia. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang mau lebih lagi memuliakan Dia? Apa yang kita cari tidak ada artinya kalau bukan dari Dia. Amin. Mari kita muliakan Dia. Dia yang menciptakan kita, menjadikan kita biji matanya. Kita muliakan Dia lebih lagi. Haleluya. Punya pilihan Allah, dengarlah panggilannya, dengan menaati firman-Nya. Sekarang sudah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Katakan sekali lagi, mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengar
Segala panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita ulangi sekali lagi dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan. Katakan sekali lagi dialah Raja, dialah Raja. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa di tempat ini akan terjadi kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Yes, mari kita tepuk tangan kita di atas dan katakan bersama-sama dengan saya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Di bangku saudara semuanya ada amplop, ada? Mari kita jadikan sebagai panci-panci bagi Tuhan. Kita lambaikan setiap amplop itu, kita jadikan sebagai panci-panci bagi Tuhan. Sama-sama kita naikkan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Siapa lebih dari pemenang? Amin. Siapa lebih dari pemenang? Sekali lagi, siapa lebih dari pemenang? Haleluya. Haleluya. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gelisah menghadapi apapun. Kalau mata kita, hidup kita terpancar di dalam Dia. Memandang ke depan bagi Dia. Amin. Amin. Haleluya. Semuanya menjadi lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk kembali. Biarlah roh Allah hidup di dalam segenap hidup kita. Membawakan kita menjadi setiap pasukan-pasukan yang kuat. Dan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita lebih lagi. Melalui pujian ini kita nyatakan di hadapan Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sama-sama kita katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Roh Allah yang hidup pulihkan. Dengan segenap hati kita memohon, meminta di hadapan-Mu. Urapan ke atasku. Penuhi kami Tuhan. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencolokkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi kita katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, Memulihkan hati mereka yang terluka, Yesus. serta mencerahkan mata yang lupa. Haleluya, haleluya. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sembah Dia. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dengan penyembahan kita kepada Dia. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh meninggikan nama-Mu, memuji, mengagungkan Engkau melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, bahkan menjadi dupa harum yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan berkati dan urapi setiap kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menguatkan, meneguhkan, menegur, bahkan membimbing dan menuntun hidup kami untuk seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Berikan hati dan telinga seorang murid menjadi bagian umat-Mu. Dengan waktu kebenaran firman Tuhan, benih firman Tuhan ditaburkan ya Tuhan. Setiap umat-Mu mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan, hidup mereka diubahkan. Ubahkan seturut dengan apa yang sudah Kau rancang bagi setiap pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Engkau semakin diagungkan, dimuliakan, ditinggikan senantiasa. Hamba-Mu semakin kecil di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Selamat hari Minggu bagi kita sekaliannya. Sungguh Tuhan baik. Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga kita boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau boleh sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mewakili Bapak dan Ibu Gembala Sidang dan seluruh pengerja, ya, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Dan jikalau ada, bolehkah saya melihat lambaian tangan yang baru pertama kali hadir di gereja GB Mandarin Binjai di tempat ini ada? Puji nama Tuhan, berarti Bapak Ibu adalah jemaat yang setia dan secara kegerakan, secara penjangkauan jiwa berarti Bapak Ibu dan saya harus kembali giat mencari jiwa. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu sukacita yang besar kalau ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita semua adalah jemaat yang setia berarti
gereja kita tidak mengalami pertambahan secara jiwa, itu berarti kita seluruh jemaat Tuhan diwajibkan untuk pergi menjangkau jiwa, karena kita dipanggil bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita dipanggil untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kembali menyambung kebenaran firman Tuhan dari sejak Jumat Agung, hari Paskah, satu minggu setelah Paskah Bapak Ibu, dan ini adalah minggu yang kedua setelah Paskah yang saya memberikan judul adalah The Power of Resurrection Bring Life Change, atau dengan bahasa Indonesianya kuasa kebangkitan membawa perubahan hidup. Kuasa kebangkitan membawa perubahan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita pasti mengalami kuasa kebangkitan. Setiap orang percaya pasti berkata, aku mengalami kuasa kebangkitan. Namun semuanya itu akan teruji di dalam kehidupan, di dalam perjalanan hidup kita. Semuanya itu akan dikatakan bahwa kita mengalami perubahan hidup, waktu kita mengalami kuasa kebangkitan, itu hanya bisa diuji oleh waktu. Bukan diuji oleh kehadiran kita di tengah-tengah Paskah. Bukan diuji karena kita ikut merayakan hari kebangkitan. Tetapi banyak orang Kristen berpikir waktu mereka datang di hari Paskah, maka hidup mereka mengalami perubahan. Sesungguhnya tidak semudah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan belajar. Minggu ini adalah minggu di mana kita sedang memperingati Yesus masih ada di dunia. Di masa waktu itu Yesus baru mati, 3 hari kemudian dia bangkit dan dia sedang menampakkan dirinya kepada banyak murid-muridnya dan kepada banyak orang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya itu tidak akan punya makna apapun. Semuanya itu tidak punya arti apapun. Minggu yang lalu saya katakan kuasa kebangkitan sebab dia hidup, mengubah hidup kita dan memberikan kita makna bahwa kebangkitan Yesus menyatakan ia adalah Allah ya dan amin. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Kuasa makna kebangkitan yang kedua adalah kita mendapatkan mengalami perubahan hidup. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pengharapan di dalam dia. Dan hari ini saya secara khusus ingin membahas tentang perubahan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari satu tokoh yang dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 31. Bapak Ibu boleh catat ayatnya, baca di rumah. Hari ini saya akan mengambil secara singkat dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31. Ini berbicara tentang satu tokoh yaitu Saulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya sudah menyinggung sedikit atau mengaitkan sedikit bahwa waktu kebangkitan Yesus memberikan kita makna ada perubahan. Dan hari ini saya ingin menunjukkan perubahan itu secara konkret. Apa perubahan itu? Karena ada banyak orang berpikir perubahan ya Pak, yang tadinya enggak setia ibadah sekarang setia ibadah. Apakah hanya sebatas itu? Perubahannya yang tadinya tidak pernah tahu ada jam ibadah kalau hari Minggu, sekarang Minggu saya ikut jam ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang itu sebuah perubahan. Tapi perubahan yang dikehendaki Tuhan bukan berbicara hal-hal yang demikian. Karena Tuhan mau perubahan yang lebih mendalam, perubahan yang lebih berdampak, perubahan yang benar-benar membawa pengaruh dalam hidup kita, baik untuk pribadi maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita mengalami perubahan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-31 ini berbicara tentang Saulus. Yang dimana Saulus Bapak Ibu adalah satu tokoh yang luar biasa di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang mencatatkan bagaimana dia dahsyatnya menjadi orang yang mengalami perubahan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus atau mengalami kebangkitan dari Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Paulus dalam perubahan hidupnya? Hari ini kita bisa dapati dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31. Saya dapati ada 3 perubahan nyata yang Paulus tunjukkan waktu ia mengalami kuasa kebangkitan, waktu ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hidupnya
hidupnya berubah total. Bukan berubah 360 derajat, tapi dia berubah 180 derajat. Dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau orang-orang percaya, kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengalami perubahan, katakan amin. Mau berubah? Mau berubah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Bapak Ibu dan saya harus pastikan hidup kita berubah. Jangan sampai kita sudah 25 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun, bahkan mungkin setengah tahun kenal Tuhan, tapi hidup kita tetap sama. Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan bagaimana Rasul Paulus mengalami kebangkitan Yesus. Dia berubah 180 derajat tanpa tahun. Maksudnya tidak sampai tahunan Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kebangkitan Yesus itu pasti membawa perubahan. Kalau ada orang Kristen berkata, Pak, saya sudah lama Pak ikut Paskah. Saya sudah ikut setiap kegiatan momen Paskah. Dari drama, dari acara, dari seremonial, dari semua yang ada acara-acara Paskah. Semua sudah saya ikuti. Tetapi kalau Bapak Ibu berkata demikian tapi hidupnya tidak berubah, saya ingin pastikan berarti Bapak Ibu sedang nonton wayang waktu datang memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus. Karena kebangkitan Kristus Yesus harus mengalami perubahan. Waktu Bapak Ibu dan saya bersekutu dalam ibadah kebangkitan, dari ibadah kuasa kebangkitan, hidup kita harus berubah. Harus berubah, harus berubah, dan harus berubah. Pak, boleh nggak berubah? Berarti belum siap menjadi anak Tuhan yang mau dipimpin dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang saya dapati dari kita pelajari kitab para rasul pasal yang 9 ayat 1 sampai 31 dari kehidupan Saulus yang waktu berjumpa melalui atau mengalami kebangkitan Kristus, mengalami perubahan hidup, namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Dan perubahannya adalah perubahan hidup Paulus setelah mengalami kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah perubahan karakter. Paulus mengalami perubahan karakter. Bagaimana karakter Paulus sebelum berjumpa dengan Yesus? Karakter Paulus sebelum berjumpa dengan Yesus adalah karakter duniawi. Adalah karakter yang lebih kepada hal-hal yang sifatnya adalah memuliakan hidupnya sendiri. Menyenangkan hidupnya sendiri. Tetapi waktu ia berjumpa dengan Yesus, karakter duniawinya berubah menjadi karakter surgawi. Apa itu karakter duniawi dari Paulus? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karakter dunia dari Paulus adalah memiliki rasa benci dan marah atau amarah yang meluap-luap. Paulus waktu belum berjumpa dengan Yesus, waktu belum mengalami kebangkitan dengan Yesus, hidupnya penuh dengan kebencian, hidupnya penuh dengan amarah, hidupnya penuh dengan kesombongan, hidupnya penuh dengan keangkuhan, dan hidupnya penuh dengan hal-hal yang jahat. Tetapi waktu ia berjumpa Yesus, hidupnya mengalami perubahan. Kitab Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 bagian A, sementara itu berkobar-kobar. Bapak Ibu tahu berkobar-kobar? Kalau Bapak Ibu dan saya sedang menyalakan api unggun, apinya kalau cuma sedikit itu bukan berkobar-kobar Bapak Ibu. Tapi kalau berkobar-kobar itu apinya begitu besar dan setiap yang dekat akan merasakan panas. Paulus hatinya demikian, begitu berantusias, begitu bersemangat, begitu euforia, begitu dahsyatnya. Untuk apa? Apa yang dilakukan? Apa yang dimaksudkan dengan berkobar-kobar? Berkobar-kobarnya Paulus untuk apa? Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk apa? Mengancam dan membunuh. Tujuannya itu. Saulus itu semangat. Hanya ingin mengancam dan membunuh siapa?
Setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sasarannya. Itu adalah makanannya. Itu adalah hal yang harus dia binasakan. Begitu antusias. Ayat kedua Bapak Ibu kalau baca. Setelah itu ayat kedua dikatakan. Saulus untuk supaya memenuhi menggenapi hati yang berkobar-kobar itu. Dia minta surat izin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat waktu perjumpaan dalam perjalanan dia ke Damsyik. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 8 berkata, waktu ia sedang berjalan di pertengah jalan menuju ke Damsyik, ada suara dan cahaya yang datang menghampirinya. Waktu itu terjadi karakter duniawinya, karakter rasa benci dan marahnya berubah menjadi karakter surgawi. Apa karakter surgawinya? Kasih Bapak Ibu. Paulus yang tadinya begitu berkobar-kobar ingin membunuh orang. Ingin membinasakan setiap orang Kristen. Orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Ia begitu benci. Ia begitu marah. Ia begitu angkuh ingin binasakan. Tapi waktu ia jumpa dengan Yesus. Ia jumpa dengan Yesus. Karakternya berubah menjadi karakter kasih. Dan Alkitab memberikan kita keterangan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20. Ketika itu juga ia, Paulus, memberitakan Yesus di rumah ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus berjumpa dengan kebangkitan daripada Kristus. Hidupnya yang jahat. Hidupnya penuh benci dan amarah berubah penuh kasih dengan semangat memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya ingin bertanya kepada kita. Sudah berapa lama engkau mengalami kebangkitan Kristus dalam hidupmu? Sudah berapa lama engkau berkata, aku adalah pengikut Kristus? Sudah berapa lama engkau dan saya mengaku aku adalah orang percaya? Tapi kalau hari ini engkau berkata, Pak, aku sudah 20 tahun tetapi masih ada rasa benci. Masih ada rasa amarah. Masih ada rasa kesombongan dan keangkuhan. Saya ingin katakan, engkau dan saya belum berjumpa Yesus. Karena perjumpaan dengan Yesus pasti merubah karaktermu dan karakterku. Dari karakter duniawi kepada karakter surgawi. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita hari-hari ini benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus, atau kita hanya kamuflase supaya kelihatan kita rohani, atau kita hanya ingin coba menyatakan kepada orang lain, oh aku sudah rohani, oh aku sudah rohana dan segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada kita dengan tegas hari ini, bukan karena berapa banyak ayat yang kau hafal, sekali lagi mohon maaf. Saya tidak sedang mengecilkan orang yang menghafal ayat, tetapi saya ingin katakan dengan tegas, bukan berapa banyak ayat yang kau hafal, tetapi seharusnya berapa banyak ayat firman Tuhan yang kau hidupi dalam hidupmu dan hidupku untuk mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Engkau tahu banyak ayat, engkau mengerti banyak firman, tapi kalau engkau dan saya tidak melakukan itu, sama saja engkau dan saya tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus mengubah hidup. Bapak Ibu tahu dari Paulus waktu berjumpa dengan Yesus di tengah perjalanan ke Damsyik. 3 hari kemudian ia mengalami kebutaan dan ia tidak makan dan minum. Alkitab memberikan kita kebenarannya Bapak Ibu. Setelah itu dia didoakan Ananias dan dia didoakan matanya terbuka. Berarti 3 hari waktu didoakan, di posisi 3 hari setelah itu Ananias membawa dia ke tempat murid-muridnya. Dan itu hanya berserang kurang lebih 1 minggu. Perjumpaan Saulus kepada Yesus yang akhirnya berubah nama menjadi Paulus, itu hanya 1 minggu mengubah rasa bencinya, mengubah karakter duniawinya menjadi karakter surgawi. Berapa lama engkau sudah kenal Tuhan? Bapak Ibu dan saya sudah berapa lama kenal Tuhan? Masihkah ada dendam dalam hatimu? Masihkah ada rasa benci dalam hidupmu? Masihkah engkau begitu mendendamin orang-orang yang mengecewakan engkau? Masihkah engkau dan saya begitu sombong dengan segala pengetahuanmu? Masihkah engkau menganggap engkau paling baik dari orang lain? Bahkan engkau menjadi hakim bagi mereka. Saya ingin katakan, kalau itu masih ada dalam hidupmu dan hidupku, berarti kita belum berjumpa dengan kebangkitan Kristus. Amin. Kebangkitan Kristus
harus mengubah hidup kita dari karakter duniawi menjadi karakter surgawi. Yang kedua, Bapak Ibu, perubahan apa yang terjadi dalam hidup Paulus waktu ia mengalami perjumpaan dengan kebangkitan daripada Kristus. Kalau yang pertama adalah karakter, maka yang kedua adalah perubahan kehendak. Kehendak yang bagaimana? Yaitu kehendak aku atau kehendak pribadi kepada kehendak Tuhan atau kehendak ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita selalu mengatakan, aku rindu, aku pengen, aku maunya. Bapak Ibu, rindu dan kemauan itu tidak salah. Tetapi kerinduan dan kemauan itu kalau sudah bersifat negatif, pasti mendatangkan celaka. Makanya ada banyak orang kalau udah dikasih tahu, suka-suka aku lah, ini kan kehendakku, kemauanku. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang mau seturut dengan nasihat firman Tuhan yang akan dijauhkan dari kecelakaan. Mari Bapak Ibu kita belajar seperti Paulus. Paulus waktu jumpa dengan Kristus, kehendaknya, kehendak aku, kehendak saya menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 2 berkata, kehendak akunya Paulus dan meminta surat. Paulus meminta surat, ini kehendaknya Paulus. Untuk apa? Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya apa? Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia apa? Menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Saulus sebelum jumpa Yesus, Bapak Ibu, dia sudah bikin skenario. Hari ini perjalanan saya ke Damsyik. Di Damsyik itu saya dengar kabar banyak orang Kristen. Kalau saya dapat mereka, saya harus menangkap mereka atau membunuh mereka. Tetapi karena ada di bawah pemerintahan, maka saya harus urus surat. Saya harus atur rencana. Dia pergi kepada majelis-majelis Yahudi minta surat. Dia sampaikan kepada mereka tujuannya. Dia ceritakan apa maksudnya. Dia merasa bangga, ini kehendakku, aku pasti dipuji-puji. Karena majelis-majelis juga benci kepada pengikut Yesus. Aku pasti disanjung, aku pasti dipuji, diagungkan, dimuliakan. Itu kehendaknya Paulus. Saulus pada masa itu belum berjumpa Yesus. Bapak Ibu, bukankah kita punya kehendak? Kadang-kadang kehendak kita nggak diturutin, ngambeknya luar biasa. Bahkan ada yang luar binasa. Orang tua barusan kasih tahu kepada anaknya, anakku kamu harus begini-begini. Enggak bisa ma, aku maunya begini. Kalau enggak aku protes, enggak makan. Kalau saya jadi bapaknya, ya baguslah enggak makan. Beras enggak cepat habis. Orang ada istri atau suami nuntut kepada keluarganya. Kalau enggak diturutin, ya sudah kita pisah saja. Bapak Ibu saya ingin katakan sering-seringlah pisah. Biar tahu enaknya neraka. Karena kehendak. Kita seperti itu kadang-kadang. Tapi kita ngaku kita orang percaya kenal Tuhan. Ada yang mengatakan, Pak saya udah 15 tahun melayani Tuhan. Setiap hari turun naik mimbar Pak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi mohon maaf para pelayan mimbar. Tidak bermaksud merendahkan kita sekaliannya. Bukan ukuran seberapa banyak engkau naik di mimbar ini. Engkau sudah mengikut kehendak Tuhan. Tapi seberapa banyak firman Tuhan yang engkau baca, yang engkau dengar, dan engkau lakukan. Paulus waktu dia jumpa dengan Yesus, karakternya, kehendaknya, yaitu kehendak pribadinya, berubah Bapak Ibu, menjadi kehendak Tuhan. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 9:28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ingat, di ayat 2 tadi ia minta surat untuk bunuh orang percaya, untuk bunuh setiap orang yang mengaku Yesus adalah Yesus adalah Tuhan yang disebut Kristen. Tetapi di ayat 28, waktu di dalam perjalanan ke Damsyik, setelah ia berjumpa dengan Yesus, dia bukan lagi membunuh, tapi dia dengan berani, dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya seolah-olah ingin mengajarkan tentang Yesus.
kehendaknya berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang hari ini engkau miliki dalam hidupmu dan hidupku? Di dalam melayani Tuhan, di dalam menjadi orang percaya, kehendak Tuhan yang kau kedepankan atau kehendak pribadi? Memuliakan Tuhan atau meninggikan diri sendiri? Paulus, waktu ia jumpa dengan Yesus, ia tidak lagi berbicara tentang aku, dan aku. Tapi dia berbicara Tuhan, 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 dan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu baca kisahnya, Paulus di dalam memberitakan nama Tuhan tidak seperti kita saat ini, aman, tentram, dan nyaman. Paulus mengalami banyak penganiayaan. Paulus mengalami banyak cambukan. Paulus mengalami banyak penderitaan. Paulus mengalami banyak hinaan. Paulus mengalami banyak cacian. Sampai Paulus berani berkata, kalaupun aku mati, matiku adalah sebuah keuntungan. Tapi kalaupun aku hidup, hidupku untuk Kristus. Tidak ada lagi kehendaknya, tetapi kehendak Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, seharusnya dan sepatutnya dan seyogyanya kehendak kita adalah kehendak yang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Pak, aku mau ke sana, tapi karena ini sesuatu yang tidak berkenan, aku tidak akan pergi. Aku lebih baik memilih di rumah. Aku baik lebih memilih di rumah daripada aku melakukan itu dan nama Tuhan dipermalukan. Kehendak kita tidak lagi menjadi utama, tapi kehendak Tuhan. Paulus melakukan demikian. Paulus waktu berjumpa dengan Yesus, hidupnya mengalami transformasi, hidupnya mengalami perubahan dari kehendak aku kepada kehendaknya Tuhan. Yang terakhir, perubahan hidup Paulus. Yang terakhir adalah perubahan visi. Dari visi pribadi menjadi visinya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31. Setelah perjalanan ke Damsyik berjumpa dengan Yesus, Paulus berubah, bukan hanya berbicara tentang karakter, bukan hanya berbicara tentang kehendak, tapi berbicara juga tentang visi. Visinya semua tentang memuliakan Tuhan. Visinya tentang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun ia harus mengalami penolakan. Karena ada banyak orang mengenal dia. Bukankah dia ini adalah seorang yang juga ingin menganiaya orang-orang percaya. Tetapi ia tidak undur. Tetap dia melihat ada visi Tuhan. Dia tetap melihat ada rencana Tuhan. Dia tetap melihat rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya yang dikasihi Tuhan. Waktu engkau sudah ada di dalam perjumpaan dengan Yesus, visimu adalah visi Tuhan. Walaupun engkau dicaci maki, walaupun engkau ditolak, walaupun engkau tidak diakui, saya ingin katakan, engkau harus tetap berjalan dalam visinya Tuhan untuk memuliakan Dia. Katakan amin. Jangan hanya gara-gara Bapak Ibu kenal Tuhan, tiba-tiba uang jajan kurang, langsung tidak lagi datang ke gereja. Karena ada ancaman kalau kamu terus-terus ke gereja, uang jajanmu tak potong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengalaminya. Paulus ditolak murid-muridnya. Kenapa? Memang karena kehidupan Paulus sebelumnya adalah penganiayaan jemaat. Tapi waktu dia sudah mengalami transformasi, mengalami perubahan, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Visinya bukan tentang dia, tapi visinya tentang Tuhan. Walaupun dia ditolak, walaupun dia tidak diakui, walaupun dia tidak dianggap, dia tetap berjalan dalam visinya Tuhan. Maukah engkau dan saya berjalan dalam visinya Tuhan walaupun situasimu sulit? Karena setiap orang yang berkata, aku mengalami perjumpaan dengan Yesus, harus tetap di visinya Tuhan. Walaupun mungkin keadaan ekonomi kita sulit. Walaupun mungkin keadaan sakit penyakit ada dalam tubuh kita. Tetap berjalan dalam visinya Tuhan untuk memuliakan Dia. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang worship leader dan singer. Kesimpulannya bagi kita, perjumpaan kuasa kebangkitan membawa perubahan hidup. Setiap orang yang mengalami kebangkitan Kristus pasti akan mengalami perubahan hidup. Saya ulangin lagi. Setiap orang
Tidak peduli Bapak Ibu mau besar, kecil, anak muda, orang tua, kaum wanita, kaum bapak. Kalau engkau dan saya berkata, Pak, saya mengalami kebangkitan Yesus. Saya mengalami hari Paskah. Maka seharusnya hidupmu dan hidupku berubah. Amin. Dari apa? Dari karakter kita mulai berubah. Karakter yang begitu membenci. Karakter yang begitu mendendam. Karakter yang begitu egois. Menjadi karakter yang penuh kasih ilahi. Karakter yang mau mengampuni. Karakter yang mau memaafkan. Karakter yang mau menerima orang-orang yang menyakitkan kita. Dari yang tadinya kehendak kita asik berbicara aku dan aku, sekarang setelah mengalami kebangkitan Kristus kita berbicara Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Yang tadinya berbicara tentang visi kita, apa yang aku ingin buat, apa yang ingin aku bikin, apa yang ingin aku rancangan. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus kita berkata, apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidupku, aku mau menghidupinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun sakit penyakit, walaupun kekurangan dan kesusahan, tetap pandang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari alami kebangkitan Kristus bukan hanya karena event-eventnya. Alami kebangkitan Kristus bukan hanya karena momen-momennya. Alami kebangkitan Kristus dengan menunjukkan perubahan hidup seturut apa yang Tuhan mau. Dari yang duniawi menjadi surgawi, dari keinginan daging menjadi keinginan Tuhan, dan selalu siap melakukan visi Tuhan dan bukan visi pribadi. Sudahkah engkau dan saya mengalami kuasa kebangkitan hari ini? Sudahkah engkau dan saya benar-benar menikmati, bersekutu dengan kuasa kebangkitan Kristus hari ini? Jikalau belum, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memampukan kita untuk hidup dalam kuasa kebangkitan. Kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kan hidup yang baru, Kamu menyucikan diri dan hatiku. haleluya. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alami kuasa kebangkitan dengan cara engkau mengalami perubahan hidup. Hidupmu dan hidupku harus mengalami perubahan. Itu menandakan engkau dan saya mengalami kebangkitan Kristus. Perubahan yang harus engkau tunjukkan adalah perubahan karakter. Mungkin kita sebelumnya mengenal Kristus, kita adalah orang yang begitu egois. Kita adalah orang yang begitu amarah. Kita adalah orang yang begitu sombong angkuh.
Kita adalah orang yang penuh dengan kebencian, dengan dendam dan segalanya. Namun engkau dan saya waktu jumpa kebangkitan Kristus, mengalami kebangkitan Kristus, maka karakter kita, karakter dunia kita itu harus berubah menjadi karakter surgawi, yaitu karakter yang penuh dengan kasih. Kasih kepada setiap orang, kasih kepada setiap musuh, kasih kepada setiap orang-orang yang mengecewakan dan menyakiti kita. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, bukan hanya karakter yang diubahkan, tetapi kehendak kita. Sudahkah engkau dan saya juga mengalami perubahan kehendak? Dari kehendak aku, kehendak saya menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, apapun yang kau rancang, apapun yang kau kehendaki aku lakukan, aku mau melakukannya untuk menyenangkan hatimu. Waktu engkau mengalami kebangkitan Kristus, adakah engkau dan saya juga melakukan visinya Tuhan dan bukan visi pribadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan pasti mengubahkan. Mungkin ada di antara kita sudah lama tidak mengerti apakah saya sudah diubahkan atau belum. Apakah saya sudah mengalami kuasa kebangkitan atau belum? Mari kita cek pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini engkau masih hidup dalam dendam, engkau masih hidup dalam egois, engkau masih hidup dalam kekecewaan, engkau masih hidup dalam kemarahan, engkau masih hidup dalam kepahitan, saya ingin katakan engkau belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidupmu. Karakter duniawi menjadi karakter surgawi. Kalau malam hari ini ada di antara kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan semua orang yang menyaksikan melalui live streaming, engkau rindu diubahkan untuk mengalami kebangkitan Kristus. Engkau ingin diubahkan melalui karakter. Engkau ingin diubahkan melalui kehendak dan visi. Engkau boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau yang melihat live stream, engkau yang rindu diubahkan Tuhan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Karena salibmu ku hidup Tuhan. Karena salibmu Tuhan ku menang. Oh haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau yang sudah mengangkat tangan, tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa melalui tempat ini bagi engkau. Haleluya, haleluya, yes. Jesus, Jesus, Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami tidak lagi memiliki karakter duniawi Tuhan, tapi kami memiliki karakter surgawi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau lawan setiap umat-Mu Bapa. Engkau ubahkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan mampukan setiap mereka mulai hari ini. Segala karakter duniawi mereka cabut di dalam nama Yesus. Mereka cabut, lepaskan di dalam nama Yesus. Karakter surgawi dilimpahkan kepada mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati kehendak mereka, visi mereka adalah kehendak dan visinya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Melalui kehidupan Saulus, yang waktu berjumpa Engkau menjadi Paulus, Tuhan kami diingatkan. Perjumpaan dengan Engkau mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengalami perubahan yang daripada-Mu. Roh Kudus,
Mampukan setiap kami malam hari ini. Mulai saat ini Tuhan, kami mau menghidupi karakter surgawi. Mulai saat ini Tuhan, kami mau menghidupi kehendak Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami mau melakukan visinya Tuhan. Karena perjumpaan kami dengan Engkau adalah perjumpaan yang membawa perubahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan melihat tayangan multimedia sambil kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan dengan sukacita. Baik, saya mengajak semua kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang pendoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami masih boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami masih diberi kesehatan, kami masih disertai Engkau ya Tuhan sampai hari ini ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini kami masih terus Engkau berikan kekuatan, penghiburan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu untuk hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami bawa Bapak Pendeta Suetitan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertainya Bapa, Engkau menyertai pelayanannya, Engkau mengurapinya ya Tuhan. Engkau menyertai setiap apa yang dia lakukan ya Bapa. Engkau memberkati seluruh keluarganya dan Engkau memberkati setiap pelayanan. Engkau memakai dia dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Hengki Chandra ke dalam tangan-Mu dan seluruh keluarganya ya Bapa. Kiranya kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah atas mereka ya Tuhan. Pelindungan-Mu, perjagaanmu atas mereka setiap hari ya Bapa. Engkau yang memberikan mereka hikmat dan pengurapan-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh pelayan-Mu, untuk seluruh diaken, pengerja, dan seluruh pelayan-pelayan mimbar, soundman, multimedia, dan seluruh pengerja-Mu yang melayani-Mu ya Bapa. Engkau menyertai hari-hari mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap langkah hidup mereka ya Bapa. Engkau melimpahkan mereka dengan anugerah-Mu yang luar biasa ya Bapa. Engkau mencukupi setiap kebutuhan mereka. Engkau yang mengurapinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hari ini boleh mengembalikan persembahan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahannya ini
boleh dipakai untuk memperluas alat kerajaan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami juga bawa kota kami, kota Binjai, kota Berarang, kota Tandem dan sekitarnya ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang memberkati kota kami ya Bapa. Damai sejahtera Engkau limpahkan atas kota kami ya Tuhan. Kiranya turun kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kota kami ya Bapa. Kiranya semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk kota ini ya Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang malaikat-Mu yang berkubu-kubu atas kota kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak GC, anak-anak youth ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melayani, menyertai setiap pelayanan mereka ya Bapa. Biar kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang boleh menjadi terang dan garam di dalam pergaulan mereka. Setiap studi mereka Engkau yang menyertainya ya Bapa. Setiap apa yang mereka lakukan Engkau yang menyertainya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden seluruh jajarannya Bapa. Biar kasih anugerah-Mu melimpah-limpah atas mereka ya Tuhan. Kiranya bangsa ini boleh dibawa kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa di bangsa ini akan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya nih ya Bapak. Sebentar lagi kami akan pulang. Biar kiranya Engkau boleh memberkati kami melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati, tangan kita ke surga. Terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita datang kedua kali, akan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.